Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. Ini merupakan kisah pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Raja Yosia termasuk salah satu raja yang memerintah dalam rentang waktu yang cukup panjang, dan dia memulai dengan umur yang sangat masih kecil, yaitu usia 8 tahun. Di usia 8 tahun kemudian dia bertumbuh menjadi raja yang luar biasa. Apa yang istimewa daripada Raja Yosia ini dibandingkan dengan raja-raja yang lain? Ibu bapak saudara, kalau Anda mengamati, ayah daripada Yosia adalah Amon, lalu kemudian kakeknya yaitu Manasye. Ini merupakan gambaran daripada raja yang jahat, bahkan sangat jahat. Alkitab pun bahkan mencatat setelah Yosia itu pun hukuman masih ditimpakan kepada bangsa Yehuda karena Tuhan mengingat kejahatan yang dilakukan oleh Manasye. Jadi Anda bisa bayangkan betapa jahat daripada ayah dan kakek Yosia ini. Tetapi Yosia membalikkan keadaan itu. Sebab yang dilakukan Yosia, dia melakukan reformasi ritual keagamaan, reformasi rohani, reformasi dalam pemerintahannya secara luar biasa. Alkitab bahkan mencatat sebuah rekor yang dilakukan oleh Yosia. Coba Anda baca di dalam ayat yang ke-25. Alkitab catat seperti ini. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Jadi Yosia ini merupakan raja yang membuat titik balik secara hebat dan luar biasa. Sebelum dan sesudah Yosia tidak ada raja seperti Yosia. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan perubahan. Dalam hal apa? Dalam hal berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan yang benar, dari Allah asing berpaling kepada Allah Israel. Bahkan Alkitab catat seperti ini, dari semula tidak ada upacara keagamaan, tidak ada perayaan Paskah, tidak ada perayaan hari raya roti tidak beragi seperti halnya yang sudah ditentukan oleh ketetapan Taurat. Pada zaman Yosia semuanya itu dilakukan kembali, dan kekejian yang dilakukan oleh penyembahan dewa-dewa asing semuanya dihapuskan oleh Yosia. Alkitab catat para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Jadi Yosia ini benar-benar membuat sebuah perubahan besar, dari yang buruk menjadi baik, dari yang jahat di hadapan Tuhan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Kita selalu punya pilihan untuk melakukan perubahan. Kita selalu punya kesempatan untuk melakukan pembaruan. Tidak peduli masa lalunya seperti apa, kita selalu punya kesempatan untuk mengerjakan perubahan itu. Itulah yang dilakukan oleh Yosia. Saudara-saudara, di perikop yang berikutnya ini mengherankan, dan ini merupakan kontras daripada apa yang dilakukan oleh Yosia. Mari kita belajar sebentar, nanti kita akan simpulkan sama-sama. Setelah Yosia mati, maka digantikanlah dia oleh anaknya yang bernama Yoahas. Yoahas memerintah sebagai Raja Yehuda, dan Yoahas dia memerintah hanya 3 bulan. Catat baik-baik. Sementara Yosia memerintah cukup lama, anaknya menggantikan dia hanya 3 bulan. Dan 3 bulan itu kiprahnya apa? Alkitab catat seperti ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Saudara-saudara, 3 bulan saja dia langsung melakukan perubahan juga.
Tetapi ironisnya, dari hal yang baik menjadi hal yang jahat. Dari hal yang mana berkenan di hadapan Tuhan menjadi sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena kembali penyembahan kepada berhala dihidupkan kembali oleh yang namanya Yoahas ini. Pikirkan ini, hanya dalam waktu sekejap, 3 bulan memerintah saja, perubahannya sudah luar biasa buruknya. Jadi yang kita bisa pelajari dari hal ini adalah untuk melakukan perubahan baik bisa, tapi juga dari baik menjadi buruk juga bisa. Semuanya kembali kepada pilihan dan keputusan kita. Ibu bapak saudara, ini merupakan sebuah gambaran yang mana kita semuanya selalu diberikan 2 pilihan di dalam hidup. Apakah kita melakukan hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, ataukah sebaliknya kita melakukan hal yang jahat dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Setelah Yoahas, maka dia pun digantikan oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Dan setelah itu, ibu bapak saudara semuanya, Alkitab mencatat pemerintahan daripada kerajaan Yehuda makin lama makin melemah, dan tidak lama lagi kemudian bangsa Yehuda pun mereka semuanya diruntuhkan dan orang-orangnya ditawan. Ibu bapak, cukup menyedihkan apa yang dimulai dengan baik oleh Yosia ternyata sedemikian mudah dibengkokkan, dibelokkan oleh penerusnya. Jadi kita perlu mempersiapkan semuanya dengan baik. Termasuk salah satu mungkin kelemahan Yosia adalah dia tidak melakukan regenerasi dengan baik. Bayangkan kalau dalam 3 bulan bisa mengubah dari apa yang baik menjadi jahat. Tentu Yosia tidak mempersiapkan anaknya ini dengan baik. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Apa yang sudah diawali dengan baik bisa runtuh seketika kalau kita tidak mempersiapkan orang-orang yang ada di bawah kita. Sebagai pebisnis misalnya, kita membangun bisnis dengan susah payah, kita berkeringat, kita berjerih lelah. Lalu kemudian ketika bisnis ini menjadi besar, tetapi karena kita tidak menyiapkan anak kita, maka ketika anak kita mengambil alih dari apa yang biasa kita lakukan, karena mereka tidak dipersiapkan, apa yang kita bangun secara susah payah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bisa bangkrut dalam sekejap. Yang seperti ini benar-benar terjadi dan banyak terjadi. Demikian pula dalam hal yang lain, ibu bapak saudara semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kalau kita tidak mempersiapkan anak kita dengan baik, maka tidak heran ketika mereka dewasa, mereka tidak menjadi seperti yang kita harapkan dan kita bayangkan. Mereka bisa bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana Yoahas memungkinkan hal itu dalam waktu 3 bulan saja, dia membalikkan hal yang baik yang dilakukan oleh ayahnya Raja Yosia. Kiranya hal ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Mari lakukan yang baik, dari yang buruk menjadi baik, dari yang jahat menjadi berkenan. Jaga juga supaya dari apa yang sudah baik ini tidak kembali menjadi buruk kembali. Tuhan memberkati.